Jadi, so ini part 2-nya tadi udah yang isometrik dan selanjutnya gue cuma punya 5 sampel lagi. Gue mau bikin tricline dan monocline tadinya mau bikin tapi kayak udah ngantuk dan sekarang udah setengah 3 jadi no, I'm not gonna make it. Dan yang sampel trigonal cuma ada satu. Sama mungkin mulai dari wait, gue belum nyiapin double Herman. Oh udah, oke. Sama kita mulai dari trigonal. Jadi ya, sebelumnya menurut tuh udah bikin polanya, udah tinggal kayak dibuat aja gitu, tapi kayak udah capek. So this is the first one. Ya, pertama kita identifikasi sumbunya dulu aja biar tahu um, ini termasuk ke dalam sistem kristal apa. Oke, nih pertama dia ini kelihatan banget kalau sumbu antara yang yang horizontal dan yang vertikal itu beda panjang, ya kan? Nah, yang vertikal ini bisa lebih panjang maupun lebih pendek. Tapi di sini dalam kasus Praga ini vertikalnya dia lebih panjang. Nah, yang vertikal dan yang horizontal dia beda kan ya, panjangnya jelas banget dari sini. BTW ini sampelnya seharusnya dia tuh yang segitiganya ngerucut ke atas gini. Tapi ya bodohnya gue lupa kalau segitiganya bakal dimiringin. Jadi harusnya gue bikin lebih panjang. Jadi ya bodoh amat ya. Mungkin jadi oke. Nah, jadi nah terus yang sumbu horizontalnya dia ada 3 sumbu. Kenapa? Karena misalnya gue ngambil yang sisi. Jadi dari sisi sini ke sini ini satu sumbu begini. Terus satu sumbunya dari sisi sini ke sini nih dua dan tiga sumbu jadinya. Dan panjang sumbu yang mendatar ini tiga-tiganya sama semua ya kan? Nih, sini, sini, sini ini sama semua makanya dia membentuk kayak pola dia tuh kayak kalau dalam bidang datar dia akan membuat heksagon sorry heksagonal nama sistem membuat heksagon karena dia panjangnya sama dan karena dia ada 3 dengan jarak dan panjang yang sama dia membentuk sudut yang sama besar juga antara alfa beta dan gamanya itu 120 derajat 360 bagi 3. Nah, 120-nya itu antara dari A1 ke A2. Nah, ini kan begini ya. Nih, masukkan lagi. A1, A2, A3. Ini. Sama yang vertikalnya yang berdiri. Nah, tapi ini begini dulu deh. Nah, misalnya yang kuning ini A1. Eh, yang kuning itu A1. Yang merah A2. Yang ungu A3. Nah, ini ke sini. Ini kan kalau misalnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Ada 6. Ini satu ketutupan tangan, sorry. Yang belakangnya, bagian belakangnya. Nah itu seharusnya kan 360 bagi 6 tuh 60. Nah 60 itu jarak dari sini ke sini. Tapi yang dihitung 120 itu dari jarak dari sini ke sini. Terus dari sini, nih sini ke sini, yang kuning. Nih, antara sumbu A1 ke A2 itu dihitungnya dari sini. Nih, A1-nya ini, A2-nya sini, 120. Ini A1, ini A3. Ini ke sini 120. A3, nih, ke A2. Ini A3 ke A2. Ini juga 120. Jadi dia 120 nih yang vertikalnya nih. Makanya dia sama karena panjangnya juga sama. Terus sama dia ada sumbu horizontal. Nah, sumbu horizontal dengan sumbu yang vertikal dia berpotongan tegak lurus. Tegak lurus 90 derajat. Nah, jelas kan karena dari bangunnya ini tuh dia juga vertikalnya tegak, dia nggak miring-miring yang kayak ada gradiennya gitu. Jadi dia sumbu vertikalnya tegak. Ini udah kerekam kan ya? Oke. Sumbu vertikalnya tegak. Nah, karena dia punya 3 sumbu uh, horizontal yang sama panjang, A1, A2, A3, dan sumbu vertikal C, ini bisa aja termasuk ke dalam sistem kristal heksagonal ataupun trigonal. Nah, untuk tahu ini sistem kristal heksagonal atau trigonal, maka harus dicek lebih lanjut. Tapi biasanya untuk sistem kristal trigonal, dia akan membentuk
sebanyak tiga segitiga aja, sedangkan di sini ada enam. Jadi kemungkinan besar adalah heksagonal dan ciri heksagonal lainnya adalah dia memiliki sumbu rotasi A6, sedangkan trigonal itu nggak punya rotasi A6. Oke, sekarang kita coba cek rotasi dulu aja biar tahu ini tuh heksagonal atau trigonal. Pertama, misalnya aku pegang bagian sudut sini. Kalau diputar, ini kenampakannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan ini kembali lagi. Jadi, jika dipegang bagian sudut atas dan bawah, dia akan membentuk rotasi A6, satu A6. Nah, ini udah nggak mungkin kan lagi. Kalau kayak gini, bukan rotasi. Jadi, kita nggak bisa megang sudut-sudut yang di sini. Jadi, sudut yang dipegang cuma bisa yang atas sama bawah, yaitu di ujung sama ujung sumbu C. Nah, terus kita bisa lagi em, megang di bagian sisi, ataupun rusuknya. Sisi sama rusuk belum kita pegang. Jadi, kita pegang sisi sama rusuk. Misalnya pertama mau bagian sisi dulu. Ini satu. Nampakkan atau ini aja deh satu dua, jadi ini diputar 180 derajat dia menghasilkan kenampakan yang sama, jadi ini sumbu rotasi A2. Nah, sumbu rotasi A2 itu dirusuk nih, di sisi satu dua tiga, jadi ada tiga A2. Nah, terus kita pegang yang rusuknya kita putar juga, ini kenampakannya ini sama ini, ternyata kalau dipegang rusuk sama sisi itu sama-sama menghasilkan sumbu rotasi A2. Nah, rusuknya tuh ada satu dua tiga, ditambahin sisi tadi ada tiga, jadi di sini ada 6 A2. Jadi um, sistem kristal ini masuk heksagonal karena dia punya sumbu rotasi 6, rotasi 6, dan dia punya rotasinya tuh satu A6 dan 6 A2. Nah, oke, sekarang cek mirror. Jempolnya nih. Gak enak megangnya. Yang merah. Mirror. Oke. Nah, mirrornya di pertama, jujur ini nggak bisa ke warna karena di bagian sudut sini susah. Ntar aku pakai. Ya, kita warnain yang bagian tengah dulu aja. Nah, ini mirror di bagian tengah sisi-sisinya. Ya, ini satu. Nah, ini kita ulangin ke semua sisinya. Dua, tiga. Nah, lihat ini udah di semua sisinya. Jadi di sisinya ini udah ada tiga mirror, ya kan? Ini kalau di belah tengah, di pas di sini antara kanan dan kiri sama. Oke. Terus selain di sisi, bisa juga kalau misalnya di belahnya di rusuknya. Nih, misalnya di belah di rusuknya antara sini sama sini kan sama. Jadi dia juga mirror. Nah, di bagian rusuknya ternyata juga ada tiga. Di satu, muter, dua, tiga. Tiga. Jadi total cerminnya ada enam untuk cermin yang vertikalnya. Tapi nih, misalnya kita belah di sini. Belah secara horizontal. Ini kan atas sama bawahnya juga sama dong ukurannya. Nah, ini juga bisa jadi cermin. Jadi cerminnya totalnya tuh ada 6, 3 di bagian sisi, 3 di bagian rusuk, dan satu yang horizontal. Tujuh, ada 7. Ada 7 mirrornya. Dan sekarang terakhir kita cek inversi. Nah, inversi tadi gampangnya adalah ngehubungin diagonal ruangnya. Jadi misalnya dibelah kayak gini. Ya kan diagonal ruang nih. Sumpah ini susah lagi. Kak, kami. Tapi ini jelas nggak ya? Kalau gelap gini redup. Nah, udahlah. Nih.
Nih, dari titik-titik yang aku pegang pakai tangan gini sebelahnya. Lihat kan dengan jelas ini tuh inversi. Lihat di sini, di bagian yang kerucut ini ada di sebelah kanan bawah. Sedangkan kalau di sisi yang ini, kerucut yang atasnya itu ada di sebelah kiri atas. Jadi dia inversi. Oke, tadi kita udah tahu dia adalah heksagonal. Terus dia punya sumbu-sumbu rotasinya itu 6 6A2 1A6 dan 6A2. Nah kan tadi mana heksagonal. Heksagonal langsung pengen aku. Eh, apakah ini terlihat? Harusnya terlihat. Oke. Dia heksagonal. Ah, ya udahlah, udah terjebak kopi. Nah, heksagonal dan dia punya nih 6 A2. Jadi kemungkinan dia bisa trapezohedral, heksagonal trapezohedral atau di heksagonal di piramidal. Nah, lanjut dia punya oke di heksagonal di piramidal dia punya rotasi 3. Ya. Dia punya rotasi 3. Terus jadi bukan karena kita nggak punya rotasi tiganya. Jadi kemungkinan trapezohedral. Terus dia punya wait. Ini kayaknya gue salah nulis deh. Karena ada cerminnya 7. Nah, ini lihat cerminnya 7. Kan satu satu satu. Nah, yang 7 cuma ini doang. Dan dia tadi benar punya inversi. Dia punya 1A6 benar. Dia punya 6A2 benar. Terus ini kenapa ada 1A4? Kayaknya gue salah nulis di tabelnya. Jadi seharusnya jawabannya ini. Di heksagonal, di piramidal. Karena dia punya ini. Inversi punya. Atas, mirror 7. Mirrornya ada 7. Dia punya 1A6 dan 6A2. Ini kayaknya salah nulis. Next, kita lanjut ke sampel berikutnya. Ini masih heksagonal nih yang bentuknya kayak gini atasnya. Oke, tapi kayaknya skip aja deh, karena heksagonalnya sama semua. Kita lanjut ke ini kali. Oke, pertama identifikasi sumbunya dulu. Panjangnya sama apa enggak? Nih, sumbunya dia yang di tengah itu berpotongan tegak lurus. Kenapa berpotongan tegak lurus? Lihat aja ini sisinya ada 4, bukan 6. Jadi dia cuma ada 2 sumbu. Yang berpotongan tegak lurus seperti ini posisinya. Yang menghubungkan sisi ini, sisi ini sama ini. Dan ukurannya sama panjang. Kenapa? Karena sumbunya ini misalnya letaknya di tengah. Walaupun ini miring-miring gini, dan ini begini, tapi pada posisi tengah ini, mereka memiliki lebar yang panjang. Jadi sumbunya pun panjangnya sama. Nih, di sini. Panjang sumbunya sama. Beda cerita kalau misalnya bikin sumbunya di sini. Ini panjang dan ini pendek. Tapi kan sumbunya di tengah ya. Jadinya sama. Nah, sama dia punya sumbu vertikal yang lebih panjang. Jadi A1 sama dengan A2 tidak sama dengan C. Nah, berdasarkan sumbu tersebut bisa disimpulkan bahwa ini termasuk dalam sistem kristal tetragonal. Karena tadi sumbu A-nya, sumbu horizontalnya itu ada yang sama A1 sama A2, tapi berbeda dengan sumbu C. Dan ketiga sumbunya ini berpotongan tegak lurus. Dia berpotongannya tegak lurus dari sini ke sini. Karena dia lihat bentuknya tuh ya rata, bukan rata sini miring, tapi maksudnya nggak yang ini miring ke sini tapi nggak yang kayak jajar genjang gitu ya sama miring gini terus ininya datar. Nah, gitu nggak gitu. Jadi ini termasuk tetragonal. Terus lanjut kita tes rotasi. Saya pegang bagian sudut. Ya lihat ini eh, segitiga ke bawah. Nih segitiga ini ke bawah dan ini di atasnya kayak gini. Terus diputar ke sini, beda ini segitiganya di atas, putar lagi ini segitiganya di bawah. Jadi dia rotasi 2. Nah ini 1A2. Ini udah nih dapat. Terus kita pegang misalnya bagian sisi sini. Ini di sini. Putar, beda. Ini ada di sebelah sini. Diputar sini lagi nih, kembali ke semula. Jadi ini bukan rotasi, bagian sisi nggak bisa. Terus kalau sudut tadi udah 1A2, sekarang kita pegang bagian rusuk. Rusuknya pegangnya di tengah, tepat di tengah, karena ini bentuknya agak nggak aneh, jadi pegangnya di tengah. Nih.
Nih, lihat ya ini begini bentuknya. Ya, ini ngarah ke sana, ini ke sana, dan ini tuh yang ngarah ke sebelah kanan, ini kanan. Dia ada di atas letaknya, sedangkan yang kiri tuh dia ada di bawah. Ini kita putar ke sini beda, jadi putarnya 180 derajat. Nah, ini masih sama yang ngarah ke kanan, itu ada di atas, dan yang ngarah ke kiri itu ada di bawah. Jadi dia punya rotasi A2, dia punya rotasi 2A2. Nah, ini kan tusuknya yang ini udah dipegang, tapi ada tusuk yang belum dipegang, sini, ya kan? Terus kita putar. Nih, ini yang ngadep kiri ke atas, yang kiri ngadep kiri itu di atas, yang ngadep kanan di bawah. Ini kita putus 180. Uh, nah ini yang ngadep kiri, menghadap kiri itu tetap di atas dan yang ini di bawah. Jadi dia punya rotasi 3A, 3A2. Rotasi udah ketemu. Sekarang kita cari mirror. Yang mirror gampang aja kita ambil di tengah sisi ini. Nih, mirrornya satu. Terus kita ambil di sisi ini juga. Nah, dua. Udah ketemu dua mirror. Terus gimana lagi? Kalau kayak gini nggak mungkin. Terus kalau di sini beda ya. Nih, kalau kita potong di sini jadinya bukan mirror. Ini jadi mirrornya cuma dua. Terus kalau misalnya kita mau coba potong ataupun garisin di tempat yang lain, misalnya di dari sini ke sini, nah, udah gampangnya di sini atau dari sini ke ke sini, nih dari sini ke sini. Itu bakalan jadinya inversi. Jadi ini punya inversi. Nah, tadi kita udah dapat data-datanya kalau ini tuh eh tetro tetragonal, terus mana tetragonal? Tetragonal. Nah, dia punya tiga rotasi A2. Nih, tiga. Jadi termasuk skalinohedral karena dia punya 3A2. Terus dia nggak punya rotasi yang lain ya kan? Dan tadi mirrornya kita juga dapat dua. Oh, dia nggak punya inversi. Nih, iya benar. Em, dia nggak punya inversi kenapa? Bentar, tadi gue bilang ada inversi. Nah, kalau misalnya nih kita belah di sini, ini nggak inversi kenapa? Karena kalau inversi harusnya yang ini ngadepnya tuh bukan ke kiri tapi ke depan. Nih, itu bakal jadi inversi. Terus kalau itu makanya dia nggak inversi. Kalau misalnya motongnya dari sini, dia ukurannya nggak sama, jadi nggak boleh. Jadi yang memungkinkan sama itu kan kalau di garis yang ini kan. Tapi yang jadi masalah, in- yang jadi masalahnya beda menghadapnya loh, ini madepnya ke depan ini ke kiri. Jangan kalau misal ini udah di bawah, ini di atas, dan ini sebelah kanan ini sebelah kiri, jadi lebih baik kalau misalnya ini madepnya ke depan juga dan dia ada di kiri yang atas, itu bakal jadi inversi baru gitu. Next kita lanjut ke ini, udah ini apa, ini tetragonal juga, kayaknya skip aja deh, kita masuk ke ini deh, trigonal. Ya, trigonal. Oke, pertama kita identifikasi sumbu. Yang pertama dia punya sumbu vertikal yang jelas lebih panjang dibandingkan sumbu horizontalnya. Nah, sumbu horizontalnya itu ada tiga dan ketiganya itu memiliki panjang yang sama. Karena dilihat di sini tuh kayak membentuk segitiga yang sempurna gitu loh. Di sumbu ini A1, A2, A3. Dia panjangnya sama dan dia berpotongan 120 derajat nih. 120 dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu 120 derajat. Nah, kemungkinan ini bisa bangun heksagonal ataupun trigonal. Tapi karena dia membentuk tiga buah segitiga, bukan enam, jadi kemungkinan ini adalah trigonal. Nah, untuk ngeceknya,
Kita cek dengan rotasinya. Trigonal tidak memiliki rotasi yang 6. Jadi kita cek pakai rotasi 6. Karena yang pertama kita pegang sudut dengan sudut. Dia punya satu penampakan yang sama, dua, dan tiga. Nih, itu diputar sebanyak 120 derajat. Jadi dia punya satu A3. Terus pegang sudut yang ini. Nggak boleh. Kenapa? Karena lihat depannya rata tapi belakangnya tuh segitiga. Jadi ini tuh nggak sama. Nggak bisa kita pegang sudut yang ini. Nah, tapi kita bisa megang nih antara sudut dengan tusuk di sini. Cuma yang jadi masalah antara kanan dan kiri aja ini udah nggak sama. Diputar 120, 180 ini madepnya ke sana. Putar lagi, ini balik ke 360, balik ke posisi awal. Jadi ini juga nggak menghasilkan mirror. Eh, rotasi. Jadi rotasinya cuma 1A3. Oke, kayaknya itu. Nanti kita cek. Ya, next kita udah dapat rotasi. Next kita buat cerminnya. Untuk cermin dia nggak mungkin horizontal. Kenapa nggak mungkin? Karena atas sama bawahnya beda. Jadi potong di sini, ini ukurannya pasti beda. Potong pas di tengah, ini kecil, ini besar. Jadi beda. Nah langsung aja kita pakai mirror yang eh, vertikalnya. Nah mirror vertikal mudah aja kita gambar dari tengah sisinya bawah. Wih, ini ada tengah sisi ke bawah. Nah terus ini ulangi di semua sisi. Di sisi ke bawah. Dua. Tiga. Nah, mirror yang terbentuk secara vertikal tuh ada tiga. Nah, kenapa nggak horizontal? Karena lihat ya, tadi ini beda panjang dan beda ukuran. Jadi udah pasti beda. Ya, tadi kita udah dapat. um, oh, inversi. Inversinya, oke. Kalau gini nggak boleh beda ukuran. Jadi nggak boleh. Jadi kemungkinan ini nggak punya inversi juga karena lihat potong gini beda ukuran, nih beda ukuran. Terus kalau kayak gini beda ukuran. Jadi dapat ini bukan dia nggak punya inversi juga. Suara gue jelas nggak? Ya, tadi. Ya, tadi dia trigonal. Oh, ayo ya satu A3. Jadi kemungkinan dia itu piramidal, rombohedral, atau di trigonal piramidal. Terus dia nggak punya sumber rotasi yang lain. Dan dia punya tiga buah mirror. Jadi dia adalah, oh dia juga nggak punya inversi kan tadi. Dia nggak punya inversi, punya tiga mirror. Dan dia punya rotasi em, satu A3. Dia adalah di trigonal piramidal. Oke. Gue lupa share screen. Ya, tadi kan udah dapat kita kalau trigonal nih. Pertama, dia nggak punya sumber rotasi A2, jadi kemungkinan piramidal, rombohedral, atau di trigonal piramidal. Terus dia punya satu rotasi A3 ini nih, yang satu ini dia bisa di trigonal piramidal, rombohedral, atau piramidal. Terus dia nggak punya sumber rotasi yang lain. Nah, ini nih yang beda nih di bagian cerminnya. Cerminnya itu yang ada tiga cuma di trigonal piramidal dan heksagonal skalenohedral. Tapi heksagonal skalenohedral ini kan nggak memenuhi karena dia punya rotasi A2, sedangkan pada peraga ini nggak ada. Nah, terus dia juga nggak punya inversi. Nah, di heksagonal skalenohedral ini punya inversi. Yang nggak punya inversi adalah ini, rombohedral. Tapi apakah ini benar? Ke rombohedral ini di trigonal piramidal. Kenapa? Karena dia punya tiga cermin dan dia nggak punya inversi. Sorry, udah ngantuk. Oke, jadi gitu aja. Sebenarnya masih ada peraga ini, terus ini, terus tadi sempat bikin ini, tapi kayaknya salah perhitungan, jadi kayak bentuknya agak aneh. Ya, ini harusnya dibuat lebih kecil yang di sini, tapi ya udah. Ini segitu aja. Semoga membantu. Good luck besok. Today.